Audiobook dari buku berjudul Good Habit, Bad Habit. Bagian 2. 3 dasar pembentukan kebiasaan. Bab 6. Konteks. Kebiasaan adalah kompromi antara individu dan lingkungannya. Samuel Beckett. Apabila Anda bisa memasuki mesin waktu dan keluar di gedung sebuah perusahaan besar era 1950-an, American Can, Republic Steel, International Paper, Anda pasti memiliki berbagai ekspektasi. Kita semua pernah menonton Mad Men, dan tidak ada komputer. Hanya ada beberapa karyawan perempuan, dan tidak ada komputer. Tidak ada tempat minum berbahan kertas yang bisa langsung dibuang, tetapi ada banyak mug, banyak mesin tik dan kertas, tetapi ruangan juga banyak. Belum ada ruangan kerja besar yang terbuka, namun ada satu hal yang membuat Anda sangat terkejut. Bahkan jika Anda sudah tahu inilah yang terjadi pada zamannya, bahkan jika Anda cukup cerdas untuk mengerti bahwa keadaannya memang begitu, hampir semua orang merokok di dalam ruangan. Mereka merokok saat tiba di pagi hari, sewaktu rapat, sewaktu makan siang, dan dalam perjalanan pulang. Meski sedikit, ada juga perempuan yang merokok bagi mereka. Agaknya, ini menyimbolkan semacam kesetaraan gender yang jarang ditemukan dalam aspek lain yang lebih penting. Para pria merokok seperti cerobong. Tujuannya supaya kelihatan keren atau jantan, atau keduanya. Mau tidak mau, tentu saja mereka semua mengalami ketergantungan. Anda masuk kembali ke mesin waktu dan pulang ke abad ke-21. Tentu saja, kita belum menemukan jawaban untuk segalanya. Tapi setidaknya mutu udara sekarang lebih baik. Era 1950-an adalah masa kejayaan rokok di Amerika Serikat. Hampir setengah populasi merokok secara rutin, dan banyak dokter akan mengatakan bahwa merokok tidak membahayakan selama tidak terlalu sering. Belakangan, penelitian medis mulai menemukan apa yang saat ini sudah kita ketahui. Peneliti dari Inggris, Richard Doll dan Richard Peto, menunjukkan bukti faktual pertama bahwa rokok bisa dikaitkan dengan kanker. Merokok bisa mengurangi usia harapan hidup sampai 10 tahun. Pada 1952, Reader's Digest menerbitkan sebuah artikel tentang temuan tersebut dengan judul Cancer by the Carton. Tahun 1950-an juga merupakan masa kejayaan Reader's Digest dan jutaan orang Amerika membaca artikel itu. Peringatan itu sangat menakutkan, tetapi angka merokok hanya turun sedikit. Lebih dari itu, perusahaan pembuat rokok tidak tinggal diam. Mereka mencoba memenangkan konsumennya dengan menaruh filter pada rokok dan lebih gencar mengiklankannya. Orang pun tetap merokok. Perubahan besar baru terjadi setelah laporan US Surgeon General yang terkenal terbit pada 1964. Data di situ jelas, tembakau merupakan dan sayangnya hingga kini masih penyebab utama kematian yang dapat dicegah di Amerika Serikat. Kali ini berbeda sedikit. Orang akhirnya siap untuk mempercayainya. Opini tentang merokok bergeser dengan cepat setelah laporan itu dirilis. 5 tahun setelahnya, sekitar 70% warga Amerika menyadari bahwa rokok tidak baik bagi kesehatan. Label peringatan mulai dipasang di kemasan rokok pada 1966. Namun, sama seperti makan buah dan sayuran, pengetahuan tidak langsung diterjemahkan menjadi aksi. Warga Amerika yang merokok pada 1964 jumlahnya mencapai 40%. Pada 1973, angka ini masih tetap sama. Kecanduan atau ketergantungan memainkan peran penting. Kekuatan nikotin dalam menyebabkan kecanduan sering dibandingkan dengan heroin dan kokain. Namun, Anda sudah tahu akhir dari cerita ini, bukan bagaimana seharusnya berakhir. Mengingat apa yang terjadi pada kampanye sebuah buah dan sayuran serta kecanduan nikotin, sebaliknya, banyak orang berhenti merokok. Lebih banyak lagi yang bahkan tidak pernah mencoba. Malah, warga Amerika yang sekarang merokok hanya 15%. Di Eropa, hanya 28%. Sebagian besar wilayah Amerika Serikat kini sudah bebas dari tembakau.
Sebagai sebuah negara, kita berhasil mengurangi prevalensi merokok sampai lebih dari setengah dalam kurang lebih dari 50 tahun. Angka kesuksesan ini seharusnya bisa lebih tinggi lagi, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, yang antara lain disebabkan oleh banyaknya pengecer rokok di lingkungan sekitar mereka yang menjual dengan harga rendah, berkat promosi dan kupon diskon. Akan tetapi, penurunan ini masih mengesankan baik bagi orang awam maupun ahli ilmu sosial. Ini menunjukkan bahwa perubahan besar-besaran di masyarakat masih mungkin terjadi. Ini juga menunjukkan bagaimana kita dapat mewujudkan perubahan tersebut. Memberitahukan risiko kepada para perokok tidak begitu berpengaruh pada angka statistik. Bahkan, sesudah laporan Surgeon General yang terkenal pada 1964, penjualan tembakau terus naik sampai 1980. Dalam menjinakkan kebiasaan, pengetahuan bukanlah pemicu yang kuat. Kemampuan pengendalian diri juga tidak banyak membantu, terutama ketika berhadapan dengan nikotin. Center of Disease Control melaporkan bahwa 68% perokok mengatakan mereka ingin berhenti total. Meski begitu, usaha mereka biasanya gagal. Hanya sekitar 10% yang benar-benar berhenti. Kebanyakan kembali ke kebiasaan merokok. Umumnya, dalam satu pekan, untuk berhasil bisa diperlukan 30 kali percobaan atau lebih. Mencoba berulang kali hingga akhirnya sukses memerlukan kendali diri yang nyaris tidak manusiawi. Untuk memperjelas, kenyataan bahwa sebagian perokok mencoba untuk berhenti 30 kali atau lebih jangan dipandang sebagai kegagalan yang luar biasa. Itu seharusnya dipahami sebagai sebuah tanda kegigihan yang luar biasa. Mereka memiliki tekad yang kuat untuk terus berusaha. Anda pasti sudah bisa menduga apa yang akan saya katakan. Orang-orang dengan kegigihan super itu jelas tidak sama seperti kita. Maka, apa yang sukses bagi kita? Jika pengetahuan dan tekad bukan jalan keluarnya, apa jawaban yang benar? Bagaimana begitu banyak warga Amerika normal bisa berhenti merokok? Pada 1970, seantero negeri hampir tak berkedip memandangi televisi mereka untuk menyaksikan peristiwa Apollo 13 yang luar biasa. Awalnya mengerikan, kemudian mengagumkan, setelah itu melegakan, sesuatu yang kemudian kemungkinan besar tidak akan pernah terjadi lagi. Ada satu hal yang tidak akan pernah kita saksikan lagi di televisi, sebuah iklan yang tayang pada Desember 1970 dengan pesan yang berbunyi, "You've come a long way, baby," untuk menggambarkan aktivitas merokok sebagai sesuatu yang emansipatif bagi perempuan seperti hak untuk ikut dalam pemungutan suara. Para pengunjuk rasa anti-emansipasi tampil mengenakan busana abad ke-19 dan menyuarakan oposisi mereka terhadap keduanya. Seperti dalam operet Gilbert dan Sullivan, iklan itu menawarkan Virginia Slims, dan itu merupakan kali terakhir rokok boleh diiklankan di televisi. Kita dapat berterima kasih kepada Presiden Nixon yang menandatangani Public Health Cigarette Smoking Act untuk itu. Manifestasi lain dari kebiasaan merokok kita di depan umum juga menghilang. Apakah Anda ingat mesin penjual rokok otomatis, merokok di pantai, di kereta api, di kantor? Undang-undang pengendalian tembakau mengubah lingkungan bagi para perokok. Melalui banyak cara, undang-undang itu secara harfiah menyempitkan lingkungan bagi perokok untuk menjadikan merokok tidak mudah lagi. Sekarang, perokok harus turun ke lantai dasar dan merokok di udara terbuka. Begitu lingkungan berubah, kebiasaan mengikuti. Kita dapat menguji ini secara empiris. Kenyataan bahwa tiap negara bagian di Amerika Serikat memiliki undang-undang anti merokok yang berbeda menunjukkan bahwa kita mempunyai sejumlah variabel untuk dibandingkan. Ini menyediakan semacam eksperimen alami untuk mengidentifikasi kebijakan mana yang berhasil. Sebagai contoh, merokok di tempat kerja, restoran, dan bar dilarang di setidaknya 28 negara bagian. Begitu juga di berbagai kota kecil. Akibatnya, sekitar 60% penduduk Amerika tidak bisa merokok selain di rumah dan mobil mereka, bahkan jika mereka ingin. Pelarangan ini tampaknya efektif. Di antara sebuah negara bagian dengan angka merokok paling rendah, 9 di antaranya mempunyai undang-undang yang melarangnya di tempat kerja, restoran, dan bar.
Tiga negara bagian dengan angka merokok paling tinggi, Kentucky, West Virginia, dan Mississippi, tidak mempunyai undang-undang semacam itu. Di negara bagian itu, hampir 1/3 penduduknya merokok. Pelarangan tidak mengubah hasrat. Sebaliknya, ia mempertentangkan kebiasaan merokok dengan saksi hukum. Sebuah konflik yang cenderung tidak dimenangkan oleh kebiasaan. Sebuah penelitian terhadap 65 orang perokok yang dipilih dari sejumlah pub dari sejumlah pub di Inggris mengangkat situasi pertentangan ini dengan baik. Para partisipan tahu bahwa sesudah pelarangan, mereka akan dikenai denda kalau merokok. Namun, sinyal yang luar biasa mereka dapatkan untuk menyulut rokok setiap pergi ke pub dan minum-minum terus aktif. Hampir setengah dari partisipan yang diuji dalam penelitian ini mulai merokok di dalam pub secara otomatis. Bagi mereka, merokok adalah sesuatu yang otomatis. Masuk pub, merokok. Komentar mereka mengungkapkan sebuah pergulatan. Iya, begitu menyalakan rokok, saya ingat, lalu pergi keluar. Ya, saya melakukannya minggu lalu. Itu sesuatu yang sudah saya lakukan selama bertahun-tahun dan kebiasaan memang sulit dihilangkan. Sudah menaruh rokok di mulut, tetapi kemudian ingat, ini telah terjadi beberapa kali. Pergulatan itu tidak sepenuhnya melibatkan nikotin. Kami mengetahui ini karena tidak peduli apakah partisipan biasanya sering merokok atau hanya sesekali. Para perokok berat tidak berjuang lebih keras daripada perokok ringan. Biang keroknya hanyalah kebiasaan. Pada awal penelitian, sebelum pelarangan diberlakukan, para pelanggan pub ditanya apakah mereka otomatis menyulut rokok tanpa berpikir. Ini adalah para perokok habitual. Sesudah pelarangan, para perokok habitual ternyata sering menyalakan rokok secara tidak sengaja. Kebiasaan mereka tidak terpengaruh oleh undang-undang baru. Perundang-undangan seperti perundang-undangan rokok, larangan merokok memutus mekanisme merasakan petunjuk memicu reaksi. Pada sebuah kebiasaan, orang yang mendapatkan petunjuk untuk merokok di kantor atau restoran sekarang memiliki alasan legal untuk mengagendakan tanggapan otomatis. Mereka memiliki motivasi yang cukup untuk mengatasi aksi merokok yang dipicu oleh lingkungan dengan sadar. Konflik antara kebiasaan dalam hal ini merokok dan kesadaran yang disengaja karena sekarang melanggar hukum harus berkurang sejalan dengan waktu. Ketika orang berulang-ulang tunduk kepada peraturan, kebiasaan mereka menjadi terhubung dengan tempat baru. Tempat mereka sekarang merokok berulang kali. Dalam hal ini, kebiasaan merokok di bar menjadi semakin tidak baik bagi kesehatan. Para perokok harus menghentikan perbincangan mereka, menaruh minuman mereka, bangun, berjalan keluar, dan berdiri beberapa menit di situ sambil menikmati udara segar. Namun, sebuah penghalang lain terhadap kebiasaan merokok adalah pajak rokok atau cukai tembakau. Rata-rata, sekitar setengah harga satu pak rokok sekarang mengalir ke kas pajak pemerintah federal, negara bagian, dan pemerintah daerah. Di negara dengan pajak yang lebih tinggi, orang yang merokok lebih sedikit. Pada 2018, Missouri memiliki pajak paling rendah, 17 sen per bungkus. 28% penduduk negara bagian itu merokok. New York memiliki pajak paling tinggi. Pungutan di sana $4,35. Hanya 14% penduduknya yang merokok. Untuk tiap kenaikan 10% pajak yang dipungut dari satu pak rokok, merokok di kalangan orang dewasa turun rata-rata 4%. Tidak ada yang ajaib di sini. Makin mahal harga rokok, makin sedikit yang membeli. Pengaruh lingkungan terhadap merokok benar-benar terbukti dengan upaya paksa tambahan yang disahkan melalui undang-undang. Kita sudah melihat bahwa produsen rokok dilarang beriklan di televisi. Upayanya tak berhenti di situ. Di banyak tempat, toko tidak boleh mengiklankan rokok atau menaruh rokok di tempat yang mudah diakses oleh pelanggan. Pembeli harus meminta petugas mengambilkan rokok yang dipajang di belakang kasir. Kita semua pernah berdiri dalam antrean dan terpaksa menunggu ketika seseorang dengan kikuk meminta kepada kasir, "Saya ingin sebungkus Camel Blues, bukan?" Bukannya itu yang bertuliskan 99, bukan? Bukannya itu tepat di atasnya 99 light. Keharusan untuk melakukan ini setiap ingin merokok merupakan halangan lain. Namun, apakah semua perubahan ini sudah cukup untuk memangkas sesuatu yang menimbulkan ketergantungan seperti rokok? Sangat mudah untuk kecanduan nikotin. Mungkinkah beberapa halangan mampu mengalahkannya?
Pemaparan terhadap sinyal untuk merokok pernah dievaluasi dalam sebuah kajian terhadap 475 mantan perokok aktif di Washington. Selama 1 bulan, para partisipan melaporkan berapa kali mereka menghisap rokok dalam sehari. Seperti yang Anda duga, banyak mantan perokok yang mulai merokok lagi ketika hasrat mereka sedang tinggi. Hasrat kuat ini mengisi pikiran sadar kita dan mengarahkan keputusan kita. Akan tetapi, bukan itu yang baru dalam kajian ini. Orang yang berniat berhenti merokok ini sepakat untuk mengizinkan lokasi mereka dilacak melalui ponsel. Wilayah DC memiliki sistem geocoding. Jadi, para peneliti bisa tahu kapan para partisipan berada dekat toko dan menjual rokok. Para partisipan pergi ke toko tersebut karena berbagai alasan, termasuk membeli bensin, membeli bahan makanan, atau bahkan membeli rokok. Jika Anda seperti kebanyakan orang, model mental Anda sebagai mantan perokok yang kebiasaan kumat lagi adalah mereka mengambil sebungkus rokok sesudah berperang lama melawan hasrat mereka. Dorongan itu makin kuat dan mereka kalah. Para peneliti juga meramalkan bahwa kembali ke kebiasaan lama bisa terjadi ketika Anda menambahkan hasrat tepat saat ada kesempatan untuk membeli. Balik saja prioritasnya. Anda akan mendapatkan model seperti sepupu saya yang ingin sekali bisa rajin berolahraga. Tekadnya untuk jogging berkurang dan tekadnya itu kalah begitu hasratnya untuk bersantai muncul. Meski menarik, model ini tidak menangkap bagaimana aksi kita dipertahankan melalui kebiasaan. Model ini lebih akurat untuk menggambarkan cara kita menanggapi godaan sesaat. Dalam hal merokok, proses kembali ke kebiasaan itu sesungguhnya seperti ini. Para mantan perokok masuk ke sebuah toko swalayan dan melaporkan tidak ada hasrat. Artinya, mereka mencontreng 0 atau tidak sama sekali untuk menjawab pertanyaan, sekarang seberapa besar keinginan Anda untuk merokok? Ketika toko itu menjual rokok, para mantan perokok itu terpapar ke sinyal yang biasa memicu hasrat untuk membeli rokok. Mungkin mereka melihat orang lain membeli sebungkus rokok atau tidak sengaja melihat rokok kesukaan mereka dulu di tempat yang masih sama. Sinyal ini sudah cukup untuk membuat kebiasaan itu kambuh. Tidak aneh kalau mereka meninggalkan toko dengan sebungkus rokok, mereka mulai merokok lagi. Implikasi dari kebijakan kesehatan terkait tembakau jelas. Kita harus mendukung undang-undang yang membatasi petunjuk dari tempat penjualan rokok. Mesin penjual rokok ketika Anda masuk ke dalam restoran tidak ada lagi. Tidak ada lagi iklan di layar besar yang menawarkan produk tembakau. Tidak ada lagi orang di bar yang kelihatan sedang merokok. Terlepas dari kekuatan nikotin sebagai sesuatu yang adiktif, petunjuk dalam lingkungan sehari-hari kita sangat menentukan apakah kita akan merokok atau tidak. Konteks performa menjadikan merokok mudah atau sulit dalam berbagai cara yang tidak dipahami oleh pribadi sadar. Hilangkan pemandangan orang sedang merokok dan Anda akan berhenti merokok. Kalau kita ingin melawan bahaya merokok, jangan mengarahkan upaya kita untuk menyerang senjata yang paling mendukungnya, ketergantungan. Kita harus melarang aksi dan lingkungan yang mendukungnya. Pengendalian tembakau terbukti sukses besar. Banyak pelajaran yang dapat dipetik dari situ. Seorang psikolog terkenal, Kurt Lewin, percaya bahwa perilaku kita dipengaruhi oleh gaya atau kekuatan, sama seperti benda di dunia fisika yang mengalami gravitasi dan gaya mendasar lainnya. Beberapa tekanan yang berpengaruh pada kita berasal dari dalam diri sendiri, dalam bentuk sarapan, perasaan, dan kepribadian. Ini bagian dari dunia atau ruang hidup kita yang mencerminkan siapa kita sebagai manusia. Jika Anda ingin mulai tidur lebih lama, misalnya, keinginan itu merupakan sebuah gaya yang mendorong Anda untuk tidur lebih awal dan mematikan semua layar di kamar tidur Anda. Jika Anda memutuskan bahwa Anda perlu bekerja sampai larut malam pada suatu hari, maka itu akan menjadi kekuatan penahan keinginan tidur Anda yang membuat Anda tetap terjaga. Bagi Lewin, konteks tempat kita berada yang ia sebut lingkungan juga menciptakan gaya pada perilaku kita. Konteks merujuk ke segala sesuatu di dunia sekitar Anda, semuanya kecuali Anda. Konteks meliputi lokasi tempat Anda berada, orang yang ada bersama Anda, waktu dalam satu hari, bahkan aksi yang baru saja Anda lakukan. Bahkan, ponsel Anda mewakili sebuah konteks eksternal yang bersifat fisik dan juga virtual.
Inilah kekuatan eksternal yang mendorong atau menahan segala tindakan kita. Jadi, dalam persamaan Lewin yang terkenal, perilaku adalah sebuah fungsi atas seseorang dan konteks atau lingkungannya. Secara teknis, kita menulisnya sebagai B sama dengan F dalam kurung P, E. Gaya penahan ini bagaikan sebuah gesekan atau friksi yang menghalangi sebuah aksi. Friksi memainkan peran besar dalam kehidupan material kita. Ketika kita menginjak rem sewaktu berkendara, menyalakan korek api atau berjalan di jalan, kita mengandalkan fisik. Kita mengandalkan friksi. Friksi juga ada dalam perbincangan ekonomi. Para ekonom mengeluhkan friksi yang timbul dari waktu, usaha, dan biaya antara penjual dan pembeli yang memperlambat transaksi dan menimbulkan ketidakefisienan. Lewin menggunakan prinsip medan gaya ini untuk menerangkan kapan kita akan mengubah perilaku kita. Menurut pemahamannya, undang-undang pengendalian rokok sama dengan gaya penghambat yang meningkatkan friksi pada kegiatan merokok. Namun, aspek lain dalam konteks kita dapat mendorong aksi ini dengan mengurangi friksi. Anda mungkin melihat orang lain menyalakan rokok yang kemudian mengingatkan Anda bahwa Anda sudah cukup lama tidak menghisap rokok. Arah gaya bergantung pada perspektif Anda. Apakah sebuah gaya eksternal bersifat mendorong atau menghambat, memberikan gesekan atau meniadakannya? Itu tergantung pada perilaku yang dipermasalahkan. Kita dapat memandang hidup kita berdasarkan medan gaya mereka sendiri. Betul, masing-masing dari kita menjadi sumber dari beberapa gaya ini. Tetapi, konteks di sekitar kita juga memiliki kekuatan dalam mendorong atau menghambat. Dengan sengaja, kita mengambil keuntungan dari pengurang gesekan dalam hidup kita. Kita tahu transfer otomatis secara berkala dari rekening gaji kita ke rekening tabungan akan menjadikan menabung lebih mudah. Terlepas dari pengorbanan di babak awal, kita akhirnya tidak benar-benar menyadari berkurangnya gaji yang dibawa pulang. Dengan mengotomatisasi gaya pendorong, kita berulang kali menabung setiap menerima gaji. Bujukan orang pemasaran adalah salah satu kekuatan paling nyata dalam konteks sehari-hari. Sebuah kekuatan pendorong klasik yang dirancang untuk mengurangi gesekan pada pembelanjaan adalah, apakah mau tambah kentang goreng juga? Pertanyaan sederhana sesudah menerima pesanan ini mendorong kita untuk makan makanan cepat saji lebih banyak. Kita mungkin menjawab iya tanpa sadar. Bahkan, jika awalnya kita tidak berniat membeli menu lain, gaya pendorong juga berperan dalam membuat kita menonton Netflix atau Hulu lebih lama karena episode berikutnya dimulai secara otomatis. Anda tak perlu menggerakkan otot atau membuat keputusan. Konteks media ini mendorong Anda untuk menonton episode selanjutnya semudah itu. Penjual retail terus menciptakan gaya pendorong baru agar kita terus berbelanja. Misalnya, dengan mengintegrasikan pembelian di toko fisik dengan toko online. Gaya pendorong itu menautkan kenyamanan berbelanja online dengan ketersediaan langsung saat belanja di toko, ditambah dengan penghematan ongkos kirim. Penjual retail mendapatkan manfaat dari dorongan awal Anda untuk berbelanja online dan juga kemungkinan Anda membeli barang lain di toko mereka. Sekarang, bahkan ada sebutan khusus untuk tindakan mencari barang dan belanja melalui berbagai saluran. Omnichannel retail. Perusahaan ride sharing seperti Uber dan Lyft dirancang berdasarkan prinsip gesekan rendah. Seperti kata Profesor M.K. Chen, mantan kepala riset ekonomi Uber kepada saya, usaha tersebut dimaksudkan untuk menjadi produk satu tekanan tombol ketika Anda membuka aplikasi GPS tahu di mana Anda berada. Anda bahkan tidak perlu memikirkannya. Cukup menekan sebuah tombol dan mengatakan, "Saya butuh tompangan, mobil datang." Anda masuk ke dalam mobil, Anda mengatakan kepada pengemudi kemana Anda ingin diantar. Kemudian Anda keluar tanpa membayar tunai. Begitulah aplikasi itu pada awalnya. Anda bahkan jarang sekali melihat berapa ongkos yang Anda keluarkan. Ia melanjutkan penjelasannya. Semua orang menyebutnya tanpa gesekan atau frictionless. Itu istilah yang populer di Silicon Valley. Anda ingin membuatnya semirip mungkin dengan sulap. Bagi para pengguna pertama, rasanya memang seperti sulap. Saya dapat menyentuh sebuah tombol pada ponsel saya dan tiba-tiba seseorang datang untuk mengantar saya kemanapun saya ingin pergi. Itu menakjubkan. Akan tetapi, kenaikan tarif sugar pricing mengubah semua itu. Kami menerapkan bingkai psikologi yang keliru dari perspektif penumpang, kata Chen.
Rasanya seperti denda. Kebijakan itu merusak sistem tanpa gesekan yang dulu ada. Ya ampun, ada gambar petir, dan aku harus berpikir lagi. 1,6 kali dari harga normal. Apa yang terjadi? Dengan begitu, Uber mengubah praktik penetapan ongkos mereka. Sekarang, penumpang hanya melihat harga. Kami bahkan tidak menampilkan tanda petir yang konyol itu lagi. Sekarang hanya, hey, Anda ingin pergi ke titik A, dari titik A ke titik B, ongkosnya $11,64. Wawasan Lewin tentang konteks sebagai medan gaya memiliki daya yang lebih besar dari dugaan. Ia menyadari adanya faktor pendorong dan faktor penahan yang dapat kita manfaatkan untuk keuntungan kita. Mungkin tidak ada konteks pengaruh lebih sederhana yang dapat kita ciptakan dari kedekatan. Kita berhubungan dengan sesuatu yang dekat dengan kita dan cenderung melewatkan yang lebih jauh. Eksperimen laboratorium yang terkontrol mengedepankan pentingnya unsur kedekatan dari apa yang kita makan. Bayangkan Anda datang ke sebuah dapur laboratorium untuk menguji rasa. Pewawancara Anda mengantar Anda masuk lalu meninggalkan ruangan, sembari berkata, saya akan segera kembali untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Semua makanan di sini untuk Anda, barangkali Anda ingin makan. Di situ ada 2 mangkuk besar, yang satu berisi berondong jagung dan satu lagi berisi irisan apel. Anda kemudian dibiarkan sendiri selama 6 menit. Pada suatu hari, Anda datang untuk eksperimen itu. Mangkuk berondong jagung ditaruh di tempat yang mudah Anda jangkau, hanya sekitar 30 cm. Sedangkan mangkuk irisan apel ada di lemari, terlihat tetapi Anda harus berdiri untuk mengambilnya. Di hari lain, Anda singgah lagi, irisan apel ada di meja sedangkan berondong jagung ada di lemari. Apa yang akan Anda lakukan? Anda boleh makan yang mana saja, jadi masuk akal kalau Anda makan sesuatu yang Anda sukai. Mungkin berondong jagung, tidak peduli ditaruh di mana. Namun, ini adalah kasus lain di mana intuisi kita tidak cermat. Berapa banyak berondong jagung yang akan Anda makan? Kalau Anda tidak harus bangun untuk mengambilnya, menurut kajian itu banyak sekali. Para partisipan makan sekitar 50 kalori ketika irisan buah apel mudah dijangkau, tetapi 3 kali lebih banyak apabila mangkuk berondong jagung yang mudah dijangkau. Hambatan dalam kajian ini cukup sederhana. Jarak cukup menaruh cemilan kalori tinggi agar jauh dari jangkauan berhasil memberikan hambatan yang cukup besar. Para partisipan masih dapat melihat dan mencium aroma berondong jagung, tetapi jarak ke sana cukup untuk menurunkan minat. Saya pernah menjadi saksi dari prediksi seperti ini dalam sebuah konferensi ilmiah tentang kebiasaan yang saya selenggarakan tiap musim panas. Pada suatu tahun, banyak tamu dari Eropa yang hadir. Saya memesan lebih banyak buah-buahan karena kelihatan mereka lebih menyukainya daripada orang Amerika. Panitia menyediakan buah lebih banyak, tetapi menaruh buah-buahan itu dalam sebuah kotak di samping, tidak di meja bersama sajian lain. Begitu melihatnya, saya memindahkan buah itu ke ujung meja antrean supaya mudah terlihat. Semua langsung ludes, termasuk pisang yang sudah terlalu matang. Hambatan jarak seperti ini juga kuat ketika kita membeli makanan di kantin atau restoran prasmanan. Dalam kajian yang mengubah-ubah letak makanan, orang cenderung mengambil sajian yang lebih terlihat dan mudah dijangkau. Dengan menetapkan hidangan penutup di ujung antrean bukan di awal, dan membuat makanan lebih sehat mudah terlihat, restoran dapat mempengaruhi makanan apa yang dibeli oleh para pengunjung. Toko bahan makanan menyadari tekanan eksternal ini. Kita menjadi korbannya setiap kali berbelanja. Seperti kata pepatah, A level is by level. Apa yang bisa dilihat akan dibeli. Kita cenderung kurang berminat kalau harus membungkuk atau menegadah. Kita semua terbiasa dengan toko swalayan yang menaruh produk diskon di ujung lorong. Daging dan susu yang penting diletakkan di bagian belakang sehingga Anda harus berjalan menuju lorong sambil melihat-lihat produk yang setinggi mata. Sedangkan permen dan majalah yang menggoda ditaruh di depan kasir, tempat Anda menunggu. Bisakah Anda membayangkan sebuah toko yang menaruh susu dan daging dekat pintu masuk, barang-barang murah ditaruh setinggi mata, dan buah apel dekat meja kasir? Manajer toko itu pasti tidak mendahulukan laba dengan mengeksploitasi Anda dan segala dorongan terburuk Anda. Tujuannya adalah kesehatan dan kesejahteraan Anda dengan menyajikan yang terbaik bagi Anda.
Toko seperti itu sangat diperlukan. Warga kota cenderung makan buah dan sayuran lebih banyak ketika mereka tinggal lebih dekat dengan supermarket. Ini terutama berlaku untuk toko bahan makan yang menyediakan ruang pajang lebih banyak. Bazar produk pertanian adalah salah satu contoh yang bagus. Pada musim panas 2010, Sustainable Food Center di Austin, Texas menyelenggarakan bazar pertanian, sementara di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak memiliki akses mudah ke toko buah dan sayuran, para peneliti tidak berusaha mengedukasi warga soal kesehatan atau bahkan pengiklanan bazar itu. Sebaliknya, mereka hanya mengamati pengaruh ketika keterjangkauan ditingkatkan. Beberapa pekan sebelum kajian dimulai, para peneliti menginformasikan kepada warga yang berada dalam radius sekitar 1 km tentang bazar produk pertanian tersebut. Sekitar 5% warga melaporkan pernah berbelanja ke sebuah bazar. Rata-rata, warga makan sekitar 3,5 porsi buah dan sayuran per hari. Bazar itu diadakan di luar gedung sekolah dan gedung pelayanan masyarakat, tempat di mana orang biasa mengambil kupon bahan makanan. Bazar yang sudah dirancang untuk menerima kupon makanan juga. 2 bulan kemudian, hampir 255 dari warga yang telah diberitahu benar-benar berbelanja di bazar itu. Yang lebih penting, konsumsi buah meningkat 2 kali lipat dan warga mengkonsumsi selada hijau, sayuran lain, serta tomat atau salsa fresca kalau di Austin. Agak lebih banyak, rata-rata warga dalam survei meningkatkan konsumsi produk segar mereka sekitar 10%, menjadi lebih dari 4 porsi. Artinya, toko di sekitar mungkin tidak mempengaruhi kesehatan kita. Mungkinkah sesuatu yang sederhana seperti faktor kedekatan membuat orang berolahraga? Antara Februari dan Maret 2017, sebuah perusahaan analisis data membahas pertanyaan ini menggunakan data ponsel dari 7,5 juta alat. Iya, penggunaan ponsel kita dievaluasi dengan cara baru yang tidak kita sadari. Mereka menganalisis seberapa jauh orang yang membawa ponsel pergi ke gym berbayar. Orang yang menempuh jarak rata-rata sampai 5 km ke gym pergi 5 kali atau lebih dalam sebulan. Mereka yang menempuh jarak 7 km hanya pergi sekali dalam sebulan. Selisih jarak terkesan kecil, cuma 2 km, tetapi itu cukup untuk memisahkan yang rajin dengan yang tidak. Berdasarkan pikiran sadar kita, selisih jarak sekecil itu tidak masuk akal kalau menjadi penghalang. Namun, penelitian itu jelas menghubungkannya dengan kebiasaan berolahraga. Bahkan, jarak mungkin menentukan siapa yang menjadi teman Anda. Sebuah kajian klasik tahun 1950 mengevaluasi pertemanan yang berkembang di antara 260 veteran yang sudah menikah di sebuah proyek asrama mahasiswa di MIT. Secara acak, mahasiswa diminta tinggal di apartemen dalam sebuah komplek perumahan 2 lantai kecil di awal tahun pernikahan. Para peneliti mengukur jarak antara pintu depan setiap orang itu. Kemudian, mereka memantau siapa berteman dengan siapa. Para mahasiswa tidak berhubungan dan membentuk pertemanan secara acak. Mereka jauh lebih mungkin berteman dengan tetangga sebelah dan dengan penghuni di lorong yang sama ketimbang dengan yang tinggal di lantai lain. Penghuni asrama yang saling terpisah sampai 60 meter tidak pernah menjalin pertemanan. Mereka yang tinggal di ujung lorong juga kurang populer, karena mereka lebih jarang berpapasan dengan sesama penghuni, dan hanya mahasiswa yang tinggal dekat tangga yang berteman dengan penghuni lantai lain. Kalau dipikir-pikir, kajian ini mengusulkan bahwa kekuatan eksternal memiliki manfaat sosial. Apabila Anda pindah ke sebuah kota baru dan ingin berkenalan dengan orang lain, Anda dapat menuliskan gaya pendorong dan gaya penghambat yang bisa membantu. Tinggal di apartemen dekat jalan masuk sebuah gedung akan otomatis membuat Anda berpapasan dengan orang lain. Di sebuah pekerjaan baru, memilih sebuah meja yang terletak di tengah, barangkali dekat tempat penyajian kopi, akan mengurangi hambatan untuk bertemu orang lain. Apabila Anda mempunyai anak, mereka mengurangi hambatan yang alami, menghubungkan Anda dengan tetangga melalui kegiatan sekolah mereka. Anda dapat memandang kekuatan ini sebagai arus balik yang mengantar Anda ke pengalaman yang dikehendaki dan menjauh dari yang tidak dikehendaki. Lewin paham tentang pentingnya pribadi seseorang serta konteks hidup mereka. Kita tidak selalu pandai memahami perilaku kita sendiri. Kita cenderung meremehkan seberapa besar pengaruh aksi kita terhadap konteks di sekeliling kita. Sebaliknya, kita fokus pada pembuatan keputusan internal kita sendiri. Sebagaimana kita lihat dalam bab 2,
Keyakinan berlebihan bahwa kita memegang kendali disebut ilusi introspeksi. Apa yang Anda lakukan saat terakhir kali mencoba mengubah perilaku Anda? Barangkali Anda berpikir tentang apa yang Anda kerjakan secara keliru dan mengapa Anda ingin mengubahnya. Anda berfokus pada hasrat Anda untuk sukses dalam pekerjaan, bahagia dalam perkawinan, atau mapan dalam keuangan. Anda bertindak seolah-olah hasrat Anda yang berkuasa. Kepercayaan terhadap kehendak bebas memiliki banyak keuntungan. Itu membuat kita percaya bahwa kita mampu mengatasi segala tantangan hidup. Namun, kehendak bebas juga membuat kita mengabaikan pengaruh kuat dari dunia fisik dan dunia sosial yang kita tinggali. Hasrat kuat kita membutakan kita terhadap hambatan dalam lingkungan sehari-hari kita. Sebagaimana beberapa aksi kita menjadi lebih mudah, sedangkan yang lain lebih sulit. Kepercayaan bahwa pribadi sadar kita berkuasa dapat mengantar kita ke delusi diri. Kita hampir lupa bahwa kita mempunyai tubuh. Kita juga lupa bahwa tubuh berada dalam ruangan yang dipenuhi dan dipengaruhi oleh konteks sehari-hari. Anda bisa melupakan bahwa pribadi Anda secara keseluruhan lebih besar daripada bagiannya yang cerdas. Untuk melihat cara kerja ilusi introspeksi, pertimbangkan sebuah eksperimen di sebuah universitas di Kanada dengan 289 mahasiswa dalam sebuah program work study. Semua melaporkan niat yang kuat untuk menabung selama semester itu. Sasaran rata-rata adalah lebih dari $5.000, sekitar 1/3 dari upah total mereka. Tepat sebelum kajian dimulai, para mahasiswa ditawari sebuah program untuk memudahkan niat menabung mereka dengan memantau anggaran. Sesudah mendengar cara kerjanya, para partisipan menilai apakah program itu akan memudahkan mereka meraih sasaran. Dengan anonim, mereka mengatakan tidak akan. Ini bukan keraguan soal kegunaan program. Para mahasiswa mengatakan program itu akan membantu orang lain. Hanya saja bukan mereka. Terlepas dari keraguan mereka, ada mahasiswa yang didaftarkan oleh peneliti dalam program anggaran itu. Pada akhir semester, 68% peserta program berhasil meraih sasaran mereka. Hanya 57% anggota kelompok non-anggaran yang mengelola sendiri yang berhasil memenuhi sasaran tabungan mereka. Walaupun perbedaan ini terkesan kecil, ini dapat mengisyaratkan bencana bagi para mahasiswa yang harus mengelola diri sendiri selama kuliah. Dengan memberi bobot berlebihan pada kemampuan rencana awal mereka, para mahasiswa ini melewatkan sebuah program yang bermanfaat. Meremehkan pengaruh lingkungan sekitar kita tidak hanya akan berdampak pada program tabungan. Kita menjadi korban praduga ini bahkan ketika gaya di sekitar kita kuat dan jelas. Sebagaimana ditunjukkan oleh mahasiswa Stanford yang secara acak dipasangkan dalam sebuah kajian untuk memainkan game pengetahuan, seorang mahasiswa si pewawancara yang dipilih secara acak untuk menjadi penanya mengajukan pertanyaan sulit yang ia ketahui jawabannya, tetapi tidak diketahui oleh orang lain. Seperti, apakah kepanjangan inisial W.H dalam nama penyair W.H. Auden, dan apa gletser paling panjang di dunia? Mahasiswa lain yang dipilih secara acak untuk kontestan menjawab. Dengan pertanyaan sulit ini, para kontestan rata-rata hanya berhasil menjawab 4 dari 10 pertanyaan. Situasi itu jelas berpihak kepada para pewawancara dan membuat mereka tampak cerdas. Para kontestan berada di pihak yang sangat dirugikan karena harus menjawab pertanyaan yang menggambarkan pengetahuan khusus pewawancara. Walau demikian, ketidaksamaan peran itu mempengaruhi penilaian diri. Pada akhir kajian, ketika para partisipan menilai pengetahuan umum mereka sendiri dan teman-teman mereka, para pewawancara percaya mereka lebih menguasai pengetahuan dibanding kontestan. Di luar dugaan, para kontestan luar biasa menderita akibat ketidakadilan ini. Para kontestan telah mencoba menjawab semua pertanyaan itu dan gagal. Pengalaman sadar ini membuat mereka merasa bodoh. Penjelasan mereka menggambarkan perasaan ini dan mereka tidak mempertimbangkan seberapa besar aturan permainan telah menguntungkan teman mereka dan merugikan mereka sendiri. Para kontestan bisa saja memaklumi diri mereka sendiri, mengingat pertanyaan didasarkan pada pengetahuan pribadi para pewawancara tentang dunia. Namun, mereka tidak melakukan itu. Mereka tidak mempertimbangkan keberadaan kekuatan eksternal yang nyata dalam situasi yang sangat tidak adil ini dan malah merasa tidak cerdas. Kita cenderung mengabaikan pengaruh lingkungan, bahkan ketika kita merespon mereka dengan perilaku dan penilaian diri kita. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika ketika kita mencoba perubahan, pendekatan spontan kita adalah
pengendalian diri, dan motivasi. Kita tidak sadar berapa banyak aksi kita yang digerakkan oleh lingkungan dan tekanan sekitar. Namun, kebiasaan tidak demikian. Alih-alih menghukum diri ketika Anda gagal menjadikan diri lebih sehat atau lebih kaya atau lebih bijaksana, cobalah menata ulang dapur Anda. Ambil semangkuk buah-buahan, taruh di tempat yang mudah terlihat dan mudah dijangkau. Pergi ke kantor berjalan kaki sedikit lebih jauh untuk menghindari gerai kopi yang menjual frappuccino. Hindari teman yang selalu membawakan brownies. Minta maaf dulu kepada diri sendiri, kemudian jadikanlah hidup Anda lebih mudah dengan memperhatikan konteks di lingkungan Anda. Tidak ada hambatan dalam pembentukan kebiasaan. Intinya bukan tantangan. Tidak ada kebanggaan dari pembentukan kebiasaan yang didasarkan pada pengerahan perlawanan. Coba hilangkan hambatan, ciptakan gaya pendorong yang tepat, lalu biarkan kebiasaan baik bergulir ke dalam hidup Anda. Terima kasih sudah mendengarkan rekaman buku kali ini sampai akhir. Jangan lupa support saya dengan cara subscribe atau traktir di link yang ada di deskripsi. Silahkan komen di kolom komentar buku apa yang ingin kalian dengarkan.